السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini, malam Selasa, tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 November 2020. Alhamdulillah kita sehat walafiat semuanya. Kita bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan. Semoga kita tidak terlena dengan nikmat besar ini. Karena junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW mengatakan, ni'matani maghbudun fihima. Ada dua nikmat yang manusia sering terlena kepada dua nikmat itu. Yang pertama, as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat, dan yang kedua, nikmat lapang. Lagi sehat, kurang memanfaatkan kesehatan. Setelah kesehatan ditarik, syukur baru bisa ingat. Alhamdulillah. Amunnya kada ingat lagi sampai mati, itu yang berbahaya. Allah menyatakan orang yang mengingat Allah di waktu sehat, Allah akan ingat kepadanya di waktu dia dalam keadaan sakit. Yang kedua yang manusia terlena itu, kata Nabi, al-faragh, kelapangan. Pada saat lapang, dia terlena, lupa kepada Allah Ta'ala. Jemaah rahimakumullah, pada kajian kita malam hari ini, ulun ingin sampaikan apa yang dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, salah satu daripada khulafa Rasyidin, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bergelar Dzinnurain, orang yang memiliki dua cahaya. Kenapa Utsman bin Affan digelar memiliki dua cahaya? Karena dua dari putri Rasul sallallahu alaihi wasallam diambilnya istri. Pada saat istri pertama, Ruqayyah, putri Nabi, wafat, maka dia menikah lagi setelah itu dengan putri Rasul yang berikutnya yang bernama Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum, keduanya adalah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan keduanya meninggal dunia pada saat dia bersama-sama dengan Utsman bin Affan sebagai suaminya. Sehingga Utsman dikenal di kalangan sahabat dengan sahabat Nabi yang memiliki dua cahaya, yaitu cahaya dari dua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan terkenal sahabat yang memiliki sifat pemalu yang luar biasa. Tema kita pagi tadi berbicara tentang malu. Malu itu
baik bagi laki-laki, sangat baik bagi wanita. Itu kajian kita sebut tadi. Utsman bin Affan, sahabat yang dikenal memiliki perasaan malu. Banyak hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Tapi yang kita angkat pada malam hari ini adalah perkataan beliau sendiri. Perkataan Utsman bin Affan radhiyallahu an, apa kata beliau? Annal mu'mina fi sittati anwa'in minal khawf. Orang yang beriman itu takut kepada 6 macam. Apabila orang beriman, dia takut dengan 6 macam. Tentu 6 macam itu yang berhubungan dengan keimanannya. 6 macam berhubungan dengan ketaatannya. 6 macam berhubungan dengan takarrubnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Utsman, orang yang beriman akan takut kepada 6 macam. 6 macam itu apa yang dimaksud? Ihda ahaduha min qablillahi ayya'khudha minhu iman. Yang sangat dia takutkan bagi orang yang beriman itu, Allah mengambil imannya. Allah mencabut imannya. Artinya kita juga rasakan ini. Kita sangat takut kalau Allah mencabut iman kita. Allah mencabut iman seseorang. Karena Allah yang menentukan untuk pantas diberikan hidayah atau tidak. Allah yang menentukan kemana Allah memberikan hidayah itu. Dan sejarah menulis sampai hari ini, banyak sekali orang yang beriman, tapi murtad di akhir hayat dan mati dalam keadaan kekafiran. Ubaidillah masuk Islam dari barisan pertama bersama istrinya yang bernama Ramlah. Bahkan Nabi mempercayakan kepadanya untuk hijrah pertama kali. Kemana hijrahnya? Ke Habasyah sebelum hijrah ke Madinah. Tapi dia murtad setelah itu. Bahkan murtadnya istrinya yang sedang hamil ditinggalnya. Dia murtad, dia tinggalkan istrinya yang bernama Ramlah bin Abu Sufyan itu. Kemudian istrinya melahirkan dengan ditinggal suami. Berbeda agama dan terdengar oleh istrinya, suaminya wafat dalam kekafiran. Ramlah yang memiliki anak perempuan yang dinamai Habibah, maka dikenal dalam panggilan Ummu Habibah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Jadi banyak sejarah-sejarah yang menulis seorang yang taat dan beriman, suatu saat Allah mencabut imannya, dia mati dalam keadaan kekafiran. Jamaah rahimakumullah, itu yang ditakuti oleh orang-orang yang beriman. Takut imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar iman itu langgeng, maka kita pantau iman itu. Keimanan kita itu kita pantau agar terbebas, steril daripada segala penyakit-penyakit yang merusak iman. Terbebas daripada segala penyakit yang merusak iman. Maka kita pantau setiap saat. Tahayul, hurapat, kemusyrikan, jauhi. Bahkan jangan pernah kita mencampur adukan keimanan dengan kezaliman, dengan kekafiran. Karena orang yang aman di sisi Allah adalah orang yang tidak mencampur adukan keimanan dengan kemusyrikan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Apabila Nabi bertemu dengan sahabatnya, apa yang pertama kali Nabi tanyakan? Nabi tidak bertanya tentang umur. Nabi tidak bertanya tentang anakmu berapa, cucumu berapa. Tapi yang pertama kali ditanyakan oleh Nabi, bagaimana imanmu hari ini? Rasul selalu pantau keimanan sahabatnya. Imanmu kayak apa hari ini, kata Nabi. Jika sahabat menjawab, iman kami sempurna, maka ini jawaban yang memuaskan bagi Rasulullah SAW. Yang artinya pertanyaan ini kaku bagi kita hari ini. Dan hampir kadada. Kalau bertemuan, kayak apa iman pian hari ini?
Hujanan ditakuni, pinamambu. Kan gak itu? Salah. Padahal jika kita mempraktek gaya hidup Rasul, ketemu kayak apa keimanan kita hari ini, bagus. Bagus. Ditanyakan seperti itu. Tapi nanti ditakunnya salah sangka. Pinamambu takun iman jadinya. Pada masing-masing saling memantau keimanan. Ya Rasul, iman kami sempurna. Berbahagia Rasul mendengar jawaban itu. Kalau kita apabila bertamuan, apa yang ditakudakan? Amun kada umur, amun kada anak, amun kada cucu. Anak sudah berapa? Ujian nasikung. Kada ada anak lagi, sudah cucu sudah. Nah, umur berapa? Kayak itu. Rasul tidak pernah lakukan itu. Selalu memantau tentang keimanan. Karena iman inilah harga diri manusia. Iman ini harga diri manusia. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwaluhum bi'anna lahumul jannah. Allah akan beli diri dan harta orang yang beriman itu dengan surga. Padahal diri kita, diri orang yang beriman dan harta orang yang beriman itu milik siapa? Milik Allah, kita sepakat. Harta kita, diri kita milik Allah Ta'ala. Tapi saking sayangnya Allah kepada orang yang beriman, Allah tukari harta yang dititipkan Allah kepada kita itu dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah katakan, Allah tidak pernah mencatat kebaikan seorang pun yang tidak beriman, sekalipun dia baiknya luar biasa. Baiknya luar biasa, tapi dia tidak beriman. Allah katakan dalam surah Al-Kahfi bahwa Allah tidak pernah mencatat kebaikan apapun orang yang tidak beriman. Artinya, keimanan adalah pondasi. Keimanan adalah dasar pertama, pintu pertama menjadikan seorang itu menjadi orang yang baik. Manakala seseorang tidak orang yang beriman, maka tidak pernah dicatat kebaikannya. Maka kata Utsman bin Affan radhiyallahu an, orang yang beriman sangat takut kalau Allah mencabut iman kita. Rajal bin Unfuah, salah seorang sahabat Nabi yang hafal Al-Quran. Kurang apa? Al-Quran 30 juz ada di dalam ingatannya, di dalam jiwanya. Tapi qadarullah dia wafat pada masa Abu Bakar As-Siddiq, terbunuh pada perang Yamamah. Pada saat dia murtad, pada saat dia berbaiat kepada Musailamah Al-Kazzab sebagai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selagi dia hidup, Rasul sudah katakan itu. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan sekian banyak sahabatnya? Di antara kalian yang hadir hari ini, nanti ada yang gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud di neraka. Semua sahabat menggigil, semua sahabat ketakutan. Siapa di antara kita yang Nabi katakan gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud? Artinya, ucapan Nabi mengisyaratkan ada di antara kelompok sahabat itu nanti yang akan masuk neraka. Satu persatu sahabat yang berhadir pada saat itu wafat dalam keadaan syahid, dalam keadaan peperangan, dalam keadaan seterusnya. Sampai di antara yang hadir semuanya itu yang masih hidup tinggal 2 orang. Siapa? Abu Hurairah dan Rajal bin Unfuah. Abu Hurairah takut dengan berita yang pasti akan terjadi itu. Tapi siapa di antara Abu Hurairah atau Rajal bin Unfuah yang akan menjadi orang yang murtad dalam akhir kehidupannya? Nabi pun wafat. Setelah Nabi wafat, kehalifahan disambung oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Terdengar dan senter dalam berita, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bernama Musailamah Al-Kazzab yang mengaku Nabi yang terakhir. Artinya Nabi Muhammad SAW bukan khatamun nabiyyin, tapi Musailamah yang mengaku Nabi yang terakhir. Berita ini menggemparkan di kalangan sahabat dan tidak ada yang tidak menampakkan ingin memerangi kepada Musailamah. Sahabat itu orang yang sangat cinta kepada Nabi. Namanya terhina, Nabi diejek,
maka mereka rela berjihad untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba-coba memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat perang Uhud itu terjadi, beberapa tantang sahabat di depan Nabi sebagai tameng menjaga keselamatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada saat Ubay bin Khalaf datang, dia berniat untuk membunuh Nabi. Pada jarak yang cukup jauh, Ubay ingin melemparkan tombaknya kepada Nabi. Ujar Nabi, sahabatku, buka barisan biar Ubay dekat denganku. Ubay mendekat. Sebelum Ubay melemparkan tombaknya, Nabi mengambil salah satu tombak sahabat dan dilemparkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai bagian lehernya. Tergores luka yang tidak terlalu parah bagian lehernya. Dia lari menangis meraung-raung ke tengah sahabatnya dan diejek oleh sahabatnya. Ubay, engkau seorang jawara. Luka tergores di leher ini aja, kenapa kamu takutnya luar biasa? Kata Ubay, sebelum perang ini terjadi aku pernah berkata di hadapan Muhammad, Muhammad, nanti aku akan bunuh kamu. Tapi Muhammad berkata kepadaku, insya Allah aku yang bunuh kamu. Aku yang bunuh kamu. Inilah menjadi pangkal aku terbunuh, kata Ubay. Jika hari ini Muhammad tidak melemparkan tombaknya dan tidak mengenai leherku, Muhammad meludahiku aja, aku mati hari ini. Aku yakin dengan ucapan Muhammad itu pasti benar. Seorang musuh bebuyutan Nabi. Dan itu terjadi. Perang Uhud selesai, mereka kembali ke Makkah. 1 hari setelah sampai ke Makkah, Ubay bin Khalaf wafat. Meninggal dunia. Seorang laki-laki yang kaya raya, yang sangat mengejek, sangat menghina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis sahih Rasul katakan, orang yang tidak mengerjakan sholat, orang yang menyia-nyiakan sholat, nanti hari kiamat dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Artinya kedudukan keburukan Ubay bin Khalaf hampir sederet dengan kelas-kelas Qarun, Fir'aun, Haman. Ini kadang-kadang baiknya nambah 4 nih. Fir'aun, siapa yang mengatakan Fir'aun baik? Puncak keburukannya bukan mengaku menjadi Nabi Fir'aun, tapi mengaku menjadi Tuhan. Haman itu penasihatnya Fir'aun, Perdana Menteri. Qarun sepupu sekali Nabi Musa, tapi punya harta yang banyak, tidak mau infakkan hartanya. Ubay bin Khalaf, penghina Nabi, menghina luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mati dalam keadaan kehinaan. Mati dalam keadaan kehinaan. Sahabat bertindak. Tapi Makron menghina Nabi hari ini. Apakah kita panggul senjata? Tidak bisa kita lakukan itu. Apakah kita teriak-teriak? Mungkin kata-kata kita juga tidak banyak didengar. Salah satu solusi kita, jangan ditukari produk Prancis. Itu aja. Luar biasa ini manfaatnya. Pada saat orang-orang Arab sana, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, mereka bukan hanya menjual harga murah, membuang produk-produk Perancis, tapi mereka lemparkan ke dalam lubang-lubang dan dibuang, dibakar. Bahkan ada salah seorang pemilik mobil mewah produk Perancis, dia rela untuk dibakar mobil kesayangannya itu demi kecintaannya kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata Nabi, innaka man ahbabta. Kamu akan berkumpul bersama orang yang kamu cintai. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Kita sepakat dalam majelis ini bahwa kita adalah orang yang mencintai Rasul. Buktikan cinta kita untuk berbuat. Bagaimana kita berbuat? Pulang dari rumah karena kita ada tahu juga produk Prancis itu apa. Takutnya anak kita, cucu kita, cuk, catati produk Prancis itu apa-apa. Hitung, lihat makanannya, minumnya, pakaiannya, kosmetiknya, jangan ditukari. Selesai. Mungkin ini yang paling rendah, tapi inilah yang kita bisa perbuat. Kita tidak malu nanti berhadapan dengan Rasulullah SAW. Allah hadapkan kita pada hari kiamat. Ya Rasul, itu yang bisa saya perbuat, menandakan kecintaan saya kepadamu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu kita tetap berdoa. Semoga umat Islam di Perancis yang sedang tertindas habis-habisan,
umat Islam di belahan bumi ini akan mengalami kebangkitan, akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Juga umat Islam yang ada di Indonesia, seperti kejayaan-kejayaan Islam masa lalu. Bapak, Ibu, rahimakumullah. Jadi orang yang beriman itu yang sangat dia takutkan imannya dicabut oleh Allah Ta'ala. Apalagi yang ditakutkan oleh orang yang beriman. Wasani, kata Utsman bin Affan, man qibalal khafazah ayyaktubu 'alaiha ma yubtadahu bihi. Allahu Akbar. Orang yang beriman tuh takut sekali malaikat pencatat amalnya, nanti satu saat malaikat itu akan mencatat amal yang memalukan dia di hadapan Allah Ta'ala, yang mempermalukan dia di hadapan Allah. Lamun kita tuh takut malaikat mencatat satu perbuatan buruk yang membuat kita malu di hadapan Allah, apa tindakan kita hari ini? Artinya, warnailah kehidupan ini dengan perbuatan baik, dimanapun posisi kita. Jadi apapun kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun kita tinggal. Tuba liman arda rabbahu qabla ayyalqahu. Beruntunglah orang yang membuat Allah senang sebelum bertemu dengan Allah Ta'ala. Kata Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah, beruntung orang yang membuat Allah bahagia dan senang sebelum bertemu dengan Allah. Tidak ada di antara kita yang bisa menghindari pertemuan dengan Allah. Kita pasti dipertemukan, cara bertemunya saja yang berbeda-beda. Ada yang bertemu dengan sukacita, ada yang bertemu dengan kegembiraan karena dia buat sesuatu yang membuat Allah gembira. Tapi ada pertemuan yang Allah la yanzuru ilaihim nazarar rahmah wa la yuzakkihim. Allah Ta'ala kadang mau memandang kepadanya dengan pandangan kasih sayang. Namun Allah kadang mau melihatinya dengan pandangan kasih sayang. Artinya apa? Allah memandangnya dengan kebencian. Karena terlalu banyak kemaksiatan yang dilakukan di dunia ini. Wa la yuzakkihim, Allah tidak akan pernah membersihkan dirinya. Maksudnya apa? Allah tidak mengampuni segala kesalahannya. Artinya, pertemuan dengan Allah seperti ini adalah pertemuan yang menyakitkan. Yahya bin Mu'az Ar-Razi katakan, tuba liman arda rabbahu qabla ayyalqahu. Beruntunglah orang yang membuat Allah suka sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman sangat khawatir. Kiraman katibin, malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik dan amal buruk. Selalu catatan keburukan yang dicatat. Kenapa? Karena dia berbuat keburukan itu. Kemudian memalukan pada saat catatan itu diperlihatkan pada hari kiamat. Bapak-bapak, apa tidak malu? Allah Ta'ala menceritakan malu. Waral mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan farji'na na'mal salihan inna muqinun. As-Sajdah ayat 12. Pada saat itu diperlihatkan al-mujrimun, orang yang berbuat jahat, orang yang berbuat maksiat akan diperlihatkan pada hari kiamat apa? Nakisu ru'usihim, dia tundukkan mukanya karena malu di hadapan Allah dan di hadapan hamba-hamba Allah yang beriman. Dia malu, dia menundukkan mukanya karena malu. Tapi dia sempat berkata apa? Rabbana abasarna wa sami'na. Tuhan kami, saya melihat dan saya mendengar. Farji'na na'mal salihan. Kembalikan saya ke dunia sebentar saja ya Allah. Ini permintaan yang sia-sia. Karena permintaan itu pada saat manusia hendak diadili, penyesalan yang terlambat di akhirat menyesalnya. Bulikakan ya Allah satu mat saja. Bapak tadi hendak minta bulikakan satu mat. Fal ya'mal amalan soleh. Hamba hendak melakukan amal solih. Penyesalannya apa? Kenapa di dunia tidak melakukan amal solih? Kenapa di dunia tidak beribadah? Kenapa catatan buku catatan amalnya penuh dengan merah nilai kehidupannya? Kenapa buku catatannya selalu dicatat dengan catatan-catatan yang buruk?
Orang yang beriman, kata Utsman bin Affan, sangat takut catatannya itu memalukannya pada hari kiamat. Memalukannya pada hari kiamat. Maka oleh karena itu tindakan dan perilaku orang yang beriman senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mungkin kita bertanya di antara kita, kayak apa Ustaz Masudi? Dulu 20-30 tahun kami berbuat begini. Kesadaran baru datang setahun 2 tahun ini. Syukuri Pak. Al-hijratu tahdimu ma kana qablah. Kata Nabi, orang yang hijrah dari satu keburukan kepada kebaikan, menghapus apa yang telah lalu. Sekalipun hadis ini diperuntukkan kepada hijrah fisik yang dilakukan oleh sahabat bersama Rasul. Hijrah dari Makkah ke Madinah, segala dosa masa lalu dihapus oleh Allah Ta'ala. Tapi hijrah kepada kita hari ini tidak dituntut lagi jalan kaki dari Banjarmasin ke Balikpapan. Tidak dituntut dari satu pulau ke pulau. Hijrah hari ini 4 macam paling kada kita harus hijrah. Berikan kepada tauhid. Hijrah daripada sesuatu ibadah yang tidak berdasar, kebid'ahan kepada sunnah. Hijrah daripada kemaksiatan kepada taat. Daripada kemaksiatan kepada taat. Maka syukuri Allah memberikan hidayah sekalipun di ujung kehidupan kita. Sekalipun di ujung kehidupan kita, bapak-bapak. Banyak yang sadar pada saat dia sudah tumbang. Pada saat dia sudah tidak lagi bisa beraktivitas ke sana sini. Tapi hatinya mendekatkan diri kepada Allah. Semangat untuk beribadah sekalipun dibantu. Udunya diudui. Istinjanya dibersihkan. Tapi dia mulai mentakarubkan diri kepada Allah. Dia bertaubat. Bagaimana kesempatan taubat itu? Masih terbuka. Allah baru menutup pintu taubat. Malam yughargir. Pada saat napas sampai ke tenggorokan. Beberapa detik lagi, beberapa saat lagi mati. Itu ditutup pintu taubat. Manakala kita masih ada umur kita, maka pintu taubat masih dibuka kepada kita. Dan taubat itu wajib bagi setiap manusia. Jangan pernah berpikir taubat itu tugasnya orang tua. Anak muda pun wajib taubat. Karena hari ini papan tulis kecil yang tertulis di depan rumah orang yang meninggal dunia dengan umur yang berbeda-beda. Kalau sebelah sana 71, RT 11 17 tahun, kedua-duanya sama mati. Artinya taubat milik kita, tua dan muda. Dan taubat inilah menyelesaikan segala macam yang pernah kita laksanakan. Tidak sedikit pendosa-pendosa selagi hidup, dia bersih berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Allah menerima taubatnya. Tidak sedikit orang yang kita kenal dengan keburukan selama hidupnya, begitu fasih pada saat hampir meninggal dunia, mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sehingga orang yang hadir pun berbisik-bisik, Masya Allah, kita menghadapi jelas sekali sebelum mati dia ucapkan La ilaha illallah. Padahal tidak ada yang tidak mengenal apa yang dia perbuat selagi hidup. Apa jamaah sekalian? Dosanya diampuni Allah Ta'ala. Kesempatan bertobat. Kesempatan kita selagi kita sebelum datangnya kematian. Tapi taubat bukan tidak ada halangan. Taubat itu halangan sangat berat. Kadang bukan orang awam. Ulama pun tidak mau bertaubat. Orang yang dianggap berilmu tidak mau bertaubat pada saat dia mendapat bisikan-bisikan setan. Setan bisikan, setan sanjung, diambungnya oleh setan. Ujar setan, biarnya Tuhan guru besar. Lengkap sudah puasa sunnah, puasa wajib. Salat wajib, salat sunnah. Sedekah pian banyak. Kada ada dosa lagi, jar setan pian tu. Kada ada perlu astagfirullah lagi. Oh, bujur jar sidin aku ni ulama. Lalu ditinggalkannya taubat, padahal dia terperangkap kepada tipu daya setan. Tipu daya setan. Ini setannya pun ulama yang berprofesi seperti itu. Karena yang diganggunya juga ulama. Artinya setan yang berpendidikan,
berhadapan dengan ulama yang berpendidikan. Ada lagi setan yang buta, berhadapan dengan orang yang buta, bukan buta mata, buta kehidupan. Sepanjangan kehidupan maksiat aja jadi gawe. Kada ada henti-hentinya. Kada ada henti-hentinya. Ada keinginan hendak bertaubat, dibisikinya pulang oleh setan. Apalagi nah hendak bertaubat ya setan. Banyak benar di pintu, kada diampuni lagi. Tarusakan aja lagi, lanjut. Kemaksiatan dilanjutakannya. Kemaksiatan dilanjutakannya. Kenapa? Kada ada harapan lagi ya setan diampuni. Padahal kada ada dosa yang kada diampuni. Kada ada dosa yang kada diampuni. Diampuni dosa kita. Tapi setan menyuruh terus akan. Terus saja. Padahal terus dalam kemaksiatan. Bisikan setan. Ketiga yang paling parah ini semua orang dibisiki oleh setan. Mudahan kita mengerti bisikan itu tidak benar. Bisikan itu ada dalam hati nurani. Apa aja setan? Tunda dulu bertobat. Umur kada tapi tuha lagi. Kaina apabila 40 tahun hanyar taubat. Sampai 40 tahun dibisikinya pulang. Itu tetangga sebelah 60 tahun hanya bertaubat ya setan. Tunda pulang sampai 60. Akhirnya kada sampai 60 sudah meninggal dunia. Jadi bertaubat bukan tidak ada tantangan. Tantangannya sangat berat. Sangat berat tantangannya. Karena apa? Karena setan tidak mau kita tidak berdosa. Setan tidak mau kita tidak memiliki kesalahan. Apabila di dunia ini orang kadang-kadang berdosanya, tidak ada yang menjadi temannya setan. Setan ingin menikmati kedahsyatan neraka. Fabashirhum, sampaikan kabar gembira kepada mereka. Ujar Allah dengan sindiran, mereka dimasukkan ke neraka. Kabar gembira apa dimasukkan ke neraka? Setan mau berteman di neraka. Setelah dimasukkan bersama setan nanti ke neraka, orang yang ada di dalam neraka protes, ya Allah, sebenarnya bukan dari kehendak saya berbuat kemaksiatan itu. Saya ditipu oleh setan. Padahal ini sama dalam neraka lawan setan terkurung. Itu setan tuh yang menipu saya. Apa kata setan? Allah abadikan dalam Al-Quran. Fala talumuni walumu ampusakum. Oh, ujar setan, jangan aku disalahkan, salahkan dirimu sendiri. Aku hanya mengajak nang mau tu ikam. Ayat Pak ini Allah abadikan. Aku hanya membawai ikam mau. Coba maka ikam kada mau aja setan. Kada sangsara, kada bakawan. Jamaah sekalian rahimakumullah. Artinya apa? Orang yang beriman itu takut. Kepada apa? Kepada catatan-catatan kiraman katibin. Nanti yang akan memalukan di yaumil kiamat. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Hidup ini kita, kalau kita dalam seorang petani umpamanya, hidup ini kan menanam. Hidup ini menanam, hidup ini beribadah, berjuang. Dan di akhirat kita akan memetik perjuangan itu. Kita berada pada posisi manapun, hidup ini berjuang untuk kebaikan diri kita kepada Allah dan kebaikan umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah pasti menghargai kepada amal baik manusia. Satu jengkal saja kita menghadap kepada Allah, Allah akan menemui kita satu hasta. Satu hasta kita mendekat kepada Allah, Allah akan mendekat kepada kita sedepah, dapat ukuran bahari. Bahari orang berjual tanah tuh kada ada 17 kali 17. Kalau 17 kali 17 tuh sudah meter. 17 kali 17 sampai itu seborongan lah, seborongan. Bahari 10 kali 10. Ukurannya apa? Depak. Cuma karena ada upannya umatan, ada nang pendek, ada nang luas, lalu kan jadi ukuran pasti. Tapi Nabi mengatakan, kamu dekat kepada Allah sahasta, maka Allah akan mendekatimu sedepah. Kamu temui Allah berjalan kaki, Allah menyongsongmu dengan berlari. Respon Allah kepada kebaikan kita. Manakala sesuatu kita niatkan untuk sebuah kebaikan, itulah nilainya ibadah. Itulah nilainya ibadah. Panen-panen pahala banyak pada posisi manapun kita di dunia ini. Lebih-lebih pada saat kita melakukan sesuatu
yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Wasalis, dan yang ketiga, kata Utsman bin Affan. Yang ketiga, orang yang beriman itu takutnya apa? Min qibalis syaitan ayyubtul amaluh. Baru saja kita ceritakan. Takut amalnya dibatalkan oleh syaitan. Baik amal yang belum dilaksanakan, atau amal yang sudah dikerjakan. Syaitannya bergerilya, Pak. Dahsyat gerilyanya syaitannya. Licik. Sehingga apa? Orang batal beribadah. Atau orang sudah beribadah, tapi pahalanya batal. Ganjarannya hilang. Karena bisikan-bisikan setan. Kalau orang mulai mengambil air wudu, hendak sholat, gagal setan sehingga dia berwudu dengan baik. Setelah dia berwudu dengan baik, dia halang-halanginya, jangan ke masjid. Sampai juga ke masjid, melaksanakan ibadah dengan baik. Apakah setan putus harapan? Tidak. Lapor setan itu kepada pemimpinnya. Bos, ini sudah hampir habis waktunya untuk menggodanya. Kata pimpinannya, ada satu lagi. Ada satu. Bisikan di dalam hatinya bahwa dia yang paling beribadat. Setan mulai membisikkan. Pian yang paling baiknya ibadah. Pian yang paling bagus. Pian segala-galanya. Ujar setan. Padahal itu dimasuki oleh bisikan-bisikan setan. Artinya apa? Kada pernah setan itu istirahat untuk menyesatkan manusia. Kalau ada kisah setan pensiun, itu keramput. Karena setan kada pensiunan sampai hari kiamat. Setan sudah kada menggoda lagi karena begitu buruknya manusia. Tidak. Itu terus setan akan menggoda manusia. Maka orang yang beriman, yang dia takutkan ibadahnya dibatalkan oleh setan. Baik batal ibadahnya, atau batal pahala yang sudah dia kerjakan. Yang sudah dia kerjakan. Sedikit lagi, biar kada dijelaskan, tapi ulun sampaikan ke 6 macam. Nanti penjelasannya kita sambung kajian malam esok. Ar-rabi' min qibalil malakal maut ayakhuzahu fi ghaflatin baghtah. Orang yang beriman itu takutan pada saat malakal maut mencabutnya, pada saat dia lupa kepada Allah Ta'ala. Maka dia berharap kematiannya berada dalam keimanan yang sempurna. Tiap hari dia pantau kehidupannya. Takut terjadinya kematian di dalam keadaan lupa. Takut terjadinya kematian di dalam keadaan maksiat. Maka orang yang beriman takut seperti itu. Wal khamis min qabli dunya ayataqattara biha wa tasghalu anil akhirah. Orang beriman itu takutan dunia ini yang gemerlapan ini membuat dia lupa kepada akhirat. Asik dengan dunia, maka lupa kepada akhirat. Artinya solusinya apa? Kita tidak lari dari dunia karena kita hidup di dunia. Tapi jadikan dunia ini tempat bekerja untuk kebahagiaan akhirat. Niatkan semua pekerjaan kita, profesi kita, apa yang kita lakukan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan semua itu sebagai ibadah. Jadi sesuatu yang mengasihkan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman takut tertipu dengan gemerlapan dunia dan lupa akhirat. Kemudian orang yang beriman itu takut min qibali ahlil iyal ayastaghila bihim fayastaghilunahu an dzikrillah. Orang beriman itu takut terlalu sibuk dengan anak, kerabat, istri, keluarganya. Sehingga kesibukan dengan anak dan keluarganya lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Sayang kepada Allah, sayang kepada keluarga, dan sayang kepada diri kita sendiri. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada seorang sahabatnya. Tuhanmu ada hak terhadap dirimu. Keluargamu ada hak terhadap dirimu. Dan dirimu ada hak terhadap dirimu. Diri kita punya hak. Artinya, apa-apa jangan berlebih-lebihan. Jagalah kesehatan dengan baik. Keluarga kita punya hak. Berikan hak keluarga. Bukankah itu suatu juga nilai ibadah? Dan Tuhan kita punya hak. Jemaah sekalian rahimakumullah. Itulah 6 macam yang
diwaspadai oleh orang yang beriman. Dia sangat takut 6 macam itu terjadi kepadanya. Apa 6 macam itu? Takutan Allah mencabut iman. Yang kedua, takutan malaikat kiraman katibin mencatat sesuatu catatan yang memalukannya di hadapan Allah pada hari kiamat. Takutan syaitan membatalkan ibadahnya. Takutan malakal maut mencabut ruhnya pada saat dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takutan dunia lebih mengasikkan dan melupakan akhirat. Artinya, kerjakan dengan seimbang dunia dan akhirat. Jadikan jembatan dunia ini untuk menuju kebahagiaan kita di akhirat. Kemudian min qibali ahlil iyal, sibuk dengan kerabat keluarga dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Mari kita tutup majelis kita dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.